Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Poli Podcast Kids. Di saat ini kami akan membahas tentang sekolah yang aman. Tapi kalau cuma kita berdua nggak asik nggak sih? Ya, betul. Nah, jadi di sini kami sudah mengundang dua narasumber, yaitu Clairin dan juga Aldo. Nah, mereka sudah datang nih guys. Orang. Nah, karena mereka berdua udah ada nih, kita akan membahas tentang sekolah yang aman. Nah, untuk itu kita tanya dulu nih, para audiens kita dari SMA mana nih? Ya, halo teman-teman semua. Jadi saya Alvin Novavelue dari SMA Negeri 2 Ambon. Wow. Dan teman saya, Profesi dari Semandu Ambon. wah, Ternyata kita bertemu dengan anak-anak Semandu nih. Kabarnya gimana nih kabar? baik, baik banget. Nah, kalau begitu kita langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Mungkin kakaknya bisa jelaskan lingkungan Semandu itu seperti apa sih kira-kira? Saya sedangkan kalau buat Oh iya. Jadi di lingkungan SMA Negeri 2 Ambon itu lingkungannya nyaman, bersih, tapi seringkali ada beberapa siswa yang mungkin melakukan perundungan tapi dengan atas nama sengaja. Jadi mereka membuat perundungan tapi di atas namakan dengan sengaja. Nah, menurut saya, menurut aku nih ya, kalau misalnya Semandu itu bukan yang aman, karena dulu ada peraturan tidak terlepas dari semua cara dari Semandu. Tapi bagi para guru, mereka menerima semua laporan dan juga menindaklanjuti secara langsung. Jadi bisa dibilang mungkin di SMA Negeri 2 Ambon ini tindakan bullyingnya itu masih tidak terlalu terlihat di guru-guru saja, Ya. tapi hanya di siswa-siswanya. Ya, lapangan nggak boleh. Kalau gitu, kalau misalkan pada kakak-kakak nih, kalau misalkan bertemu dengan orang yang sering melakukan hal tersebut, kira-kira kalau kakak akan melakukan tindakan seperti apa sih? Ya, Kalau kakak duluan, Kalau saya, mungkin yang pertama saya akan mencoba menegurnya terlebih dahulu. Menegur pelaku bullying nih. Saya akan mencoba menegurnya apabila saya melihat pada waktu-waktu lain dia masih melakukan tindakan yang sama, maka saya akan mencoba melaporkannya kepada guru BK. Tidak deh, pertama-tama itu ke wali kelas terlebih dahulu deh. Setelah di wali kelas, saya akan melapornya langsung ke guru BK. Dan jika di guru BK itu sudah pastinya dia memiliki surat pernyataan yang dimana itu dapat membuat dia sendiri merefleksikan diri. Jika tidak kapok-kapok juga, maka pasti akan ditindaklanjuti oleh guru BK, kekisiswaan, ruang kepala sekolah dan lain sebagainya. Oke, mungkin dari kakak ini. Menurut saya, selain menegur, kayaknya banyak orang yang kepala batu ya. Iya. Lebih baik kumpulkan bukti dulu, sebelum menegur, kumpulkan bukti. Terus kalau misalnya kita melihat masih ada hal yang sama berulang kali, lebih baik kita langsung melapor ke guru yang bersangkutan. Kalau mungkin guru mata pelajaran yang sedang belajar atau wali kelas, baru mereka mengurusnya ke guru kelas. Oke, kalau dari kalian berdua ini sudah pernah dapat yang perundungan belum? Dari lingkungan sekitar lah. Oh, kalau saya sendiri sih selama dari SD sampai SMA saya belum pernah mendapat perundungan dari siswa lain. Kalau saya kayaknya bercanda-bercanda saja sih, dan kita mengalami dengan kalau tidak banget Di Semandu ini masih aman. masih aman lah, masih aman guys. Oke, mungkin itu dari segi perundungannya nih. Nah, dari berita-berita yang beredar, kita pasti sering dengar katanya SMA Negeri 2 Ambon ini sering melakukan tawuran. Kira-kira dari pandangan kakak berdua nih, kira-kira itu hal yang benar atau tidak? Ya, kalau dari pandangan saya yang pertama itu pastinya tidak benar karena sebagai seorang siswa kita harus menanamkan nilai-nilai di mana orang menyebut kita adalah siswa. Jadi apalagi kan di lingkungan SMA Negeri 2 Ambon ini terkenal nih. Nah pastinya kalau dalam hal-hal tawuran begitu itu pasti akan mempermalukan diri sendiri, lingkungan sekolah maupun keluarga sendiri. Jadi menurut saya itu tidak baik. Oke, kakak Ain? Nah, saya menegaskan kembali kata Aldo ya, kita harus menanamkan diri sebagai seorang siswa Ya. yang menjadi orang terdidik belajar di sekolah. Jadi seharusnya kita tuh tidak boleh melakukan merugikan diri sendiri dan juga masyarakat. Oke, mungkin kakak Aldo mungkin
pernah ikut tawuran mungkin kakak? Tidak, ada kan mayoritas, kan kita tahu mayoritas yang sering melakukan apa nih atas sekolah itu kan pasti cowok-cowok nih. Nah, salah satunya itu kan ada kakak ini. Bisa dilihat dari muka saya sendiri kan saya orangnya alim gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin kita akan bertanya terkait dengan bagaimana sih kalau misalkan kakak nih lihat di SMA Negeri 2 Ambon ini mungkin cara mengatasi perundungan dan tawuran antar sekolah itu seperti apa sih kira-kira kakak? Menurut kakak dulu, Untuk cara mengatasinya, pastinya di lingkungan SMA Negeri 2 Ambon itu udah banyak sekali sosialisasi. Saya pernah mengikuti satu sosialisasi itu dari kepolisian langsung. Itu mereka menegaskan bahwa ternyata di tawuran ini SMA Negeri 2 Ambon juga masih tergolong banyak yang mengikuti tawuran, sehingga dari saya itu cara mengatasinya mungkin dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga anak-anak sendiri mulai merasa bahwa oh iya benar, ternyata hal yang kita lakukan ini salah. Tapi pastinya ada beberapa manusia yang tetap masih kepala batu, sehingga itu harus ditindaklanjuti, yaitu mungkin memberikan sanksi atau skor, sehingga mereka saat mendapatkan sanksi itu dapat merefleksikan diri mereka sendiri dan mengevaluasikan diri mereka sendiri bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah salah dan tidak mencerminkan seorang siswa. Mungkin dari kakak Aldo, pernyataan kakak Aldo itu mungkin dari kepolisian datang nih ke sekolah kita tuh pasti citra sekolah kita kan pasti akan buruk nih. Apalagi SMA 2 itu mungkin untuk sekarang ini bisa dibilang ya lumayan lah, karena masih ada sedikit yang sering terjadi. Mungkin dari kakak ini Saya sendiri ya, kalau misalnya bukan dari jauh-jauh saya sosialisasi, tapi dari sekolah itu sudah menegaskan itu. Guru-guru sudah menegaskan aturan itu apalagi kepala sekolah. Biasanya kalau misalnya kita tahu itu biasanya langsung Nah, iya. contohnya ada beberapa sudah langsung dikeluarkan ya. Oke. Selanjutnya, kira-kira dari kakak-kakak nih, pada tahu nggak sih faktor-faktor penyebab kenapa bullying itu bisa terjadi atau tawuran antar sekolah itu bisa terjadi itu karena apa sih? Ya, dari saya sih sendiri mungkin dari faktor lingkungannya, karena ternyata lingkungan ini sangatlah berpengaruh kepada sifat dari kita sendiri, apalagi kan kita masih labil ya, masih dikatakan labil. Jadi makanya orang bilang ikurame, ya orang bilang sebutan bahasa Ambonnya itu ikurame. Jadi kebanyakan orang-orang yang khususnya yang bersekolah di SMA 2 Ambon itu kebanyakannya ikut-ikutan teman. Terus juga ditambah lagi dengan orang tua juga yang kurang perhatian kepada anaknya, sehingga membuat anaknya bertindak sesuka hatinya tanpa memikirkan resiko apa yang akan terjadi kepada diri mereka sendiri. Oke, ini mungkin faktor dari Lingkungan dan juga orang tua yang tidak memperhatikan. Oke, mungkin dari kakak ini apakah ada yang beda dari kakak Aldo? ya hampir sama. Selain lingkungan juga rasa dari dalam diri ya, pasti ada rasa yang bisa itu sensasi, dikenal oleh orang banyak, terus merasa diri lebih jago, artinya ingin menindas orang lain supaya mereka juga menjadi keren gitu. Oke, baik kakak ini. Mungkin sudah tidak terasa sudah setengah jam kita membahas materi ini ya. Kira-kira kita bisa memberikan kesimpulan apa nih? Mungkin dari kakak Ain duluan. Guys, jangan pernah melakukan perundungan dan juga tawuran, itu merugikan diri sendiri. Jangan pernah membuat orang lain merasa tinggi karena perbuatan kita, daripada nanti kedepannya kita akan merasa Mungkin dari kakak Aldo. Ya, jadi kesimpulannya bisa dilihat dari diri kita sendiri terlebih dahulu, bahwa sekarang kita melakukan apa-apa ini harus memikirkan resikonya apa yang bakal terjadi kepada diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang teman-teman, ayo kita berhenti untuk melakukan bullying kepada orang lain, karena menurut orang yang pelaku ini kadang mereka memikirnya itu hal biasa saja, tapi malah itu membawa dampak psikolog bagi korbannya. Sehingga saya di sini mengajak teman-teman semuanya agar kita dapat memberhentikan kasus bullying maupun tawuran di lingkungan sekolah. Nah, dari refleksi kakak berdua nih, kita sudah tahu faktor-faktor yang
juga kita sudah tahu penyebab dan langkah untuk mencegahannya. Nah, terima kasih sebelumnya untuk kakak telah Sama-sama. podcast kita kali ini. Nah, akhir kata dari kita, ya nantikan konten kita selanjutnya di podcast. Podcast. Yeay. Dadah. Goodbye.